Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Ini adalah hari Jumat dan jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih. Ini adalah waktu yang paling tepat sebenarnya untuk berjemur. Apalagi kalau berjemur ini kita lakukan di pinggir sawah yang pemandangannya menghijau. Ini sangat menyejukkan dan ini tentu sangat menyenangkan dan bisa membuat kita itu lebih senang. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba mengulas salah satu tim yang di Inggris. Nah, kita tahu tim-tim di Inggris ini menunjukkan permainan yang makin bagus, dan menurut saya Liga Inggris adalah liga yang membuat kita itu sangat dimanjakan, sangat kompetitif, bertabur bintang, dan juga berpeluang besar merajai Eropa. Nah, kita akan lihat, kita akan ulas salah satu tim yang saat ini tentu berpeluang sangat besar untuk meraih 3 gelar sekaligus dalam satu musim. Nah, tim siapakah itu? Oke, kita akan ikuti perjalanan dari kesebelasan ini. Oke, kembali lagi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kesebelasan ini, klub ini adalah Manchester City. Jadi Manchester City ini berpeluang sangat besar untuk meraih treble winners, 3 gelar juara. Nah, ini akan terbukti kalau nanti pertama di Liga Inggris, kesebelasan Manchester City ini pada akhir musim memiliki poin terbanyak dan bisa mengungguli pesaing terdekatnya. Apalagi kalau bukan kesebelasan Arsenal. Sempat Arsenal ini memimpin perolehan poin di pekan-pekan sebelumnya, setidaknya di 1 bulan terakhir ini. Namun Manchester City ternyata sangat perkasa untuk mengungguli sementara ini. Jadi salah satu pertandingan yang menjadi salah satu tonggak dari Manchester City bisa memperoleh poin lebih besar adalah waktu Manchester City menjamu Arsenal, dan waktu itu City unggul 4-1. Luar biasa. Dan kalau tidak salah pada kesempatan kali ini Manchester City juga unggul poin, dan dalam beberapa pekan ke depan City saya prediksi akan bisa meraih gelar Liga Inggris. Nah, ini tentu akan menjadi salah satu prestasi bagi Josep Guardiola. Kemudian yang kedua, Manchester City juga masuk ke final Piala FA. Ya, Manchester City juga masuk final Piala FA. Dan siapa lawan dari Manchester City? Tidak lain dan tidak bukan adalah kesebelasan MU. Ini rival sekota masuk ke final, dan menurut saya ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat. Karena salah satu tim yang mendekati performa dari City di Liga Inggris ataupun di Eropa, saya kira adalah MU. Dan MU juga di semifinal susah payah menang adu penalti di semifinal Piala FA. Jadi City dan MU punya peluang untuk meraih gelar, tapi saya prediksi Manchester City akan punya peluang lebih besar. Jadi ini bisa menjadi gelar kedua setelah Liga Inggris. Nah, gelar ketiga yang peluang besar juga untuk bisa diraih oleh City adalah Liga Champions Eropa. Kita tahu bahwa di semifinal Manchester City ini bisa memukul tim yang saya kira lebih besar, yang lebih berpengalaman di Liga Champions Eropa, yaitu Real Madrid dari Spanyol. Namun pada kenyataannya Manchester City bisa unggul telak 4-0 atas Madrid, sehingga berhak ke final dan akan menantang salah satu wakil dari Italia, yaitu Inter Milan. Nah, ini kita akan tunggu juga bahwa City versus Inter. Dugaan saya juga sama, Manchester City akan unggul dan
Musim ini akan menjadi tahun keemasan dari Manchester City, menjadi tahun keemasan dari Pep Guardiola atau Josep Guardiola untuk meraih 3 gelar dalam satu musim. Ini tentu akan menjadi salah satu prestasi tersendiri. Nah, kita akan melihat faktor-faktor apa yang menjadikan Manchester City bisa memiliki performa yang begitu luar biasa. Kita akan ulas sebentar lagi. Oke, tadi kita sudah membahas peluang besar dari Manchester City untuk bisa meraih 3 gelar sekaligus atau meraih triple winners. Setidaknya menurut saya akan ada 5 faktor yang mempengaruhi Manchester City bisa berpeluang besar untuk meraih triple winners. Faktor yang pertama, Manchester City memiliki salah satu pelatih yang menurut saya ini adalah pelatih yang sangat berpengalaman di Eropa, yaitu Josep Guardiola. Jadi Pep Guardiola ini pelatih asal Spanyol yang sudah sangat berpengalaman. Kita tahu sebelum melatih Manchester City adalah pelatih Bayern Munchen di Jerman, dan kita tahu juga meraih gelar Liga domestik walaupun belum bisa meraih gelar Liga Champions Eropa. Akan tetapi sebelum di Bayern Munchen, semua sudah banyak yang tahu bahwa Guardiola ini adalah pelatih dari Barcelona. Kita tahu Barcelona di era Guardiola ini punya segudang prestasi. Kita tahu pernah meraih triple winners juga. Jadi Pep Guardiola tentu akan tertantang untuk membuktikan bahwa era keemasan di Barcelona itu bisa setidaknya disamai, yaitu dengan meraih 3 gelar sekaligus, dan peluang itu akan terbuka diwujudkan musim kompetisi ini. Jadi faktor yang pertama adalah faktor pelatih yang sangat berpengalaman, itu pada diri Josep Guardiola. Nah, faktor yang kedua adalah pemain bintang. Nah, kalau kita tanya, siapa pemain bintang di Manchester City? Setidaknya kita bisa menyebut bisa 3 pemain, bisa 5 pemain, bisa 7 pemain, dan bisa semua pemain. Ya, bisa semua pemain. Jadi ini bisa kita sebut sebagai the dream team. Kita bisa sebutlah ada pemain bernomor punggung 9, Haaland. Kemudian pemain Kevin De Bruyne. Nah, ini pemain asal Belgia. Kemudian ada Gundogan. Ini adalah kapten. Tentu 3 pemain ini adalah yang menjadi kekuatan inti dari Manchester City musim ini. Kemudian kalau kita lihat pemain di sayap serang, kita bisa lihat pada sosok Jack Grealish. Ini pemain bernomor punggung 10, pemain asal Inggris. Kemudian di sektor kanan kita punya Mahrez, pemain kidal yang gesit, cepat, dan juga semakin matang untuk bermain di Manchester City. Dan di pelapisnya juga ada banyak pemain bintang. Kita tahu di sektor depan juga ada pemain yang menurut saya di masa depan akan menjadi pemain yang bisa bersinar, yaitu Alvarez yang kemarin juga menciptakan gol waktu semifinal melawan Real Madrid. Nah, itu 2 faktor, dan kita akan lihat apa faktor-faktor berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan menginjak kepada faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga dari Manchester City ini adalah konsisten. Ya, konsisten. Manchester City relatif memiliki permainan yang konsisten, dan pada grafik yang makin bagus, makin meningkat. Beberapa pertandingan penting berhasil dimenangkan, dan itu dengan skor yang cukup besar. Ini bisa kita lihat di semifinal bisa mengalahkan Madrid, tim yang sangat berpengalaman, 4-0. Kemudian juga bisa mengalahkan tim-tim besar di Liga Utama Inggris. Jadi permainan Manchester City ini konsisten. Faktor yang keempat adalah ambisi.
Ya, ambisi. Jadi ambisi dari Manchester City untuk menjadi raja di Eropa setidaknya dimulai dari menjadi kekuatan utama di Liga Inggris, dan itu harus menjadi juara. Kemudian juga nanti akan bertarung di final menghadapi MU. Ini akan menjadi pembuktian ambisi dari Manchester City. Dan termasuk nanti adalah di final Liga Champions Eropa. Faktor yang keempat adalah ambisi. Ambisi inilah yang mengantarkan Manchester City sekarang pada titik yang terbaik, dan kita tunggu nanti permainan City itu bisa menghibur, atraktif, dan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, apa faktor yang kelima? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke, ini dengan suasana yang lebih santai, ini suasana menyejukkan. Kita tadi sudah pada faktor yang keempat, yaitu ambisi. Jadi kalau kita ulang, faktor yang pertama adalah faktor pelatih yang sangat berpengalaman, itu pada Josep Guardiola. Kemudian yang kedua adalah pada pemain bintang, kita bisa sebut ada Haaland, kemudian ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Gundogan dan sebagainya. Yang ketiga adalah konsisten, jadi memiliki formasi yang variatif, kemudian skema yang menarik, atraktif, dan kemudian juga siklus bermain dari pemain utama, pemain pengganti yang ini bisa diatur dan dikelola dengan sangat baik. Ini berarti konsisten. Dan yang keempat adalah ambisi. Jadi Manchester City tahun kemarin, musim yang lalu, ini kan kalah dari Madrid di semifinal Liga Champions, dan kemarin sudah bisa membalas dan ini masuk ke final, sehingga ambisi dari Madrid untuk bisa masuk ke final ini bisa dipatahkan. Kemudian kita akan menginjak kepada faktor yang kelima. Ini termasuk yang juga sangat vital, adalah modal. Nah, jadi untuk bisa membuat the dream team, Manchester City ini juga harus mengeluarkan modal yang tidak kecil. Kita bisa ulas lah nanti itu berapa juta dolar yang dikeluarkan, ya, berapa triliun rupiah yang dikeluarkan untuk membuat the dream team. Bagaimana mereka membuat pemain inti dan pemain pelapis yang sekiranya juga tidak jauh beda. Modal inilah yang akan kita tunggu hasilnya di akhir musim. Bisakah Manchester City itu akan meraih 3 gelar juara pada musim ini, meraih treble winners, menjadi juara dengan mengalahkan pesaing terdekatnya Arsenal di Liga Utama Inggris? Kemudian yang kedua, menjadi juara Piala FA dengan mengalahkan rival sekota MU karena akan bertemu di final. Dan yang ketiga, bisakah meraih triple dengan mengalahkan tim dari Italia, Inter Milan, di final Liga Champions Eropa? Jadi ini menarik untuk kita tunggu, dan kita sebagai pemirsa tentu ini nanti akan menjadi salah satu hiburan. Jadi selain melihat hijaunya padi, kemudian suasana yang menyejukkan di pinggir sawah, di tengah sawah, dengan suara burung, dengan suara angin yang semilir, ini hiburan lainnya adalah kita bisa melihat kompetisi yang begitu menarik di Liga Inggris, di Piala FA, kemudian di Liga Champions Eropa. Jadi menarik ditunggu. Nanti Manchester City akan dari hari ke hari, dalam beberapa hari ke depan, minggu ke depan, ini nanti menurut saya akan berpeluang sangat besar untuk meraih triple winners. Tentu dengan poin yang optimal. Mereka nanti akan masih harus menghadapi beberapa tim di Liga Inggris. Kemudian tinggal nanti mereka akan fokus untuk menatap final Piala FA dan menatap final
Piala Champions Eropa. Jadi jika ini bisa berhasil diwujudkan, tentu ini akan menjadi satu berkah bagi para pendukung Manchester City. Selamat untuk Manchester City yang sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.